Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang analisis data statistik menggunakan SPSS, di mana sebelumnya kita sudah mengubah data kuantitatif dari data kualitatif. Sekarang kita akan memberikan tutorial tentang mengklasifikasi grup berdasarkan skala psikologi dan menyajikan data deskriptif. Langsung saja kita buka SPSS-nya, kita buka data yang kemarin kita gunakan, yaitu data 1, kita buka. Nah, di sini kita punya data kuantitatif, ada 5 data kuantitatif di sini. Kita akan olah data ini, kita kategorikan berdasarkan skala psikologi, dan nanti kita akan tampilkan, kita sajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Oke, langsung saja untuk langkah pertama, kita lakukan transform, kita klik compute variable, kita tuliskan total sebagai nama variabelnya. Nah, pada function group kita pilih statistical, dan untuk function dan spesial variabelnya kita gunakan adalah sum. Nah, kita klik 2 kali ini, akan muncul expression-nya adalah sum. Kita pilih variabel-variabel yang akan kita jumlahkan, mulai dari R1 sampai R5. R1 kita pindahkan. Nah, dengan spasi koma, kita pindahkan R2 juga. Selanjutnya R3, R4, dan yang terakhir adalah R5. Nah, setelah selesai kita oke. Nah, setelah tereksekusi dengan baik, maka akan muncul variabel baru yaitu total. Nah, untuk selanjutnya kita atur dulu variabel view-nya. Desimalnya kita buat 0. Nah, untuk selanjutnya untuk melakukan klasifikasi grup berdasarkan skala psikologis, kita harus melakukan perhitungan dulu. Nah, di sini adalah perhitungan dasarnya, di mana kita harus mencari nilai X max-nya dulu. X max-nya ini diperoleh dari nilai maksimalnya. Karena nilai maksimalnya adalah 5, dan ada 5 variabel, maka 5 kali 5 adalah 25. Sedangkan X minimalnya dalam setiap variabel minimalnya adalah 1, kalikan 5 variabel sehingga min-nya dapatnya adalah 5. Nah, sementara untuk min atau rata-rata itu kita peroleh dari X max ditambah X min dibagi 2. Jadi kita peroleh 30 dibagi 2 adalah 15. Nah, sedangkan untuk rank-nya kita hitung ada X max dikurangi X min, kita dapat 25 dikurangi 5 adalah 20. Nah, di sini untuk menentukan kategori kita gunakan rumus
Untuk kategori rendah itu adalah nilainya itu kurang dari min dikurangi standar deviasi. Nah, untuk standar deviasinya sendiri kita hitung dengan ring dibagi 6. 20 dibagi 6 kita dapat 3,33, kita bulatkan menjadi 3 sehingga standar deviasinya adalah 3. Nah, untuk min atau rata-rata adalah 15, maka untuk rendah nah, kita hitung 15 dikurangi 3, kita dapatkan nilainya 12. Jadi rendah, kategori rendah itu jika nilai totalnya nanti adalah kurang dari 12. Nah, untuk kategori sedang itu kita gunakan rumusnya seperti ini. Min dikurangi standar deviasi, nilai X-nya itu berada di antara min dikurang standar deviasi dan nilai min ditambah standar deviasi. Sehingga nilainya tadi kita peroleh adalah 12 untuk kategori rendahnya dan untuk kategori min ditambah standar deviasinya 15 ditambah 3 berarti 18. Jadi nilai sedang berada di antara 12 dan 18. Sedangkan tinggi itu berada lebih dari 18. Nah, karena nilai terendah adalah 5, maka kita bisa ringkas kategorinya 5 sampai dengan 11. Sedangkan untuk kategori sedang itu berada di antara 12 sampai dengan 17. Nah, untuk kategori tinggi sendiri itu antara 18 sampai dengan 25 sebagai nilai maksimalnya. Nah, data inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan pengklasifikasian. Kita kembali lagi ke SPSS-nya, nah, supaya tampil semua ya. Nah, pada SPSS-nya kita lakukan transform record into different variable, kita pilih total, kita masukkan. Nah, kita buat variabel kategori. Labelnya juga sama. Kita lakukan change. Nah, untuk selanjutnya old dan new value-nya, old value-nya kita tuliskan 1 untuk kategori rendah. Nah, 1 tadi berada, kita lihat hasil perhitungan kita bahwa 1 tadi berada di antara 5 sampai 11. Maka kita pilih ring antara 5 sampai 11. Kita add. Nah, untuk value 2 atau yang kategori sedang, kita masukkan juga antara 12 sampai dengan 17. Nah, sedangkan untuk kategori 3 atau tinggi, kita masukkan 18 sampai dengan 25. Kita klik add dan kita continue. Kita oke kan. Nah, setelah berhasil tereksekusi,
maka pada data view itu akan muncul variabel kategori. Nah, sesuai ini total tadi 20 itu masuk kategori 3. Nah, kita sesuaikan untuk variabel view-nya. Untuk desimalnya seperti biasa kita isikan 0 dan untuk value-nya kita isikan untuk rendah value-nya 3 untuk kategori rendah, 2 untuk kategori sedang, dan 1 untuk kategori tinggi. Jangan sampai salah, kita cek kembali di data view untuk kategori tadi. Ya, 1 itu untuk kategori rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Nah, kita pastikan dulu agar sama dengan value pada data di sini. Nah, ternyata ada perbedaan. 1 tadi untuk rendah, 2 untuk sedang, dan 3 untuk tinggi. Ulangi, 1 untuk rendah. Nah, oke, jika sudah pasti benar-benar sama. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah melakukan analyze, yaitu deskripsi. Kita ulangi, analyze, deskripsi statistik, frekuensi. Nah, kita pilih kategori, kita masukkan, kita klik statistiknya, kita pilih rata-rata. Nah, untuk dispersionnya, silahkan dipilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Klik continue. Nah, sedangkan untuk chartnya, nah silahkan di sini ada 3 jenis chart, ada bar, ada pie, dan ada histogram. Nah, di sini saya pilih bar. Nah, untuk chart value-nya bisa ada 2 opsi, yaitu frekuensi dan persentase. Nah, saya pilih ke frekuensi. Kita continue, kita oke. Nah, di sini sudah berhasil muncul datanya. Nah, di sini ada kategori, yaitu rata-rata, standar deviasi, dan range serta nilai minimum dan maksimumnya. Sedangkan untuk kategori ini, kita dapatkan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Di mana kategori rendah ada 7, sedang ada 62, dan tinggi ada 22. Nah, total ada 91, persentasenya 100. Nah, untuk
barnya, kita lihat bahwa ada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, data ini bisa kita print, ya. Nah, ada beberapa pilihan di sini, kita coba okekan. Nah, kita klik print to PDF untuk kita simpan. Oke. Nah, kita beri nama, kita simpan di data. Nama adalah deskripsi, ya. Nah, di sini saya beri nama deskripsi. Setelah selesai kita tutup. Nah, silahkan save jika ingin di-save dan tidak jika tidak. Tadi sudah kita save pada file data. Nah, untuk melakukan pengecekan, kita bisa cek apakah data tadi sudah muncul. Nah, di sini sudah ada data PDF-nya. Nah, dengan demikian kita sudah melakukan klasifikasi grup dan juga melakukan penyajian data. Oke, demikian tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.